Survei Poltreking Indonesia menunjukkan ada 4 nama yang berpotensi kuat maju sebagai Cawapres 2024. Mereka adalah Erick Thohir, Ridwan Kamil, Agus Yudhoyono, dan Sandiaga Uno. Apa keunggulan mereka dan siapa capres yang cocok dengan mereka? Kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda, dan Dewan Pakar Indo Maju Institute, Lukman Edi. Selamat malam, Bapak-Bapak. Malam Priska, selamat malam Mas Edi, Lukman Edi. Malam, saya ke Mas Hanta dulu. Dijelaskan lagi Mas Hanta, gimana sih sebenarnya peta persaingan posisi Cawapres sampai sekarang nih? Ya, kami Priska melakukan survei tadi ya di Jawa, karena Jawa ini adalah penentu kemenangan juga secara jumlah DPT-nya hampir 60% berada di Pulau Jawa, 58%. Kalau kita kerucutkan lagi di 3 provinsi Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu 48,sekian%, hampir 49%. Artinya separuh pemilih Indonesia berada di 3 provinsi itu. Ya. Karena itulah kerap di Pilpres, yang memenangkan 2 Jawa di antara 3 provinsi Jawa itu biasanya menjadi pemenang dalam Pilpres. Seperti terakhir Pak Jokowi di 2019 maupun di 2014 yang lalu, menang di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Nah, untuk peta capres sudah mengerucut di 3 nama. Kita tahu ya 3 nama AHY, di 3 nama itu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Nah, untuk cawapres menarik. Kenapa cawapres menarik dan penting? Karena Pilpres 2024 mendatang itu tidak ada incumbent. Sehingga variabel cawapres menjadi penting untuk semuanya, untuk menjadi penentu kemenangan. Dia cukup determinan karena akan menentukan kemenangan sang capres yang sangat dinamis dinamikanya. 3 capres yang saya sebutkan kuat tadi selisihnya tipis sekali, tidak ada yang paling menjulang, sehingga posisi cawapres yang paling kontributif secara elektoral, Priska, itu akan menyumbang kemenangan bagi capres terpilih. Dan kami memotret, Poltreking Indonesia melakukan survei di Pulau Jawa, sebenarnya ada di survei nasional juga, belum kami publish, itu menemukan seperti di Prolog Kompas tadi, ada 4 nama yang kuat dengan basis yang berbeda di Pulau Jawa. Nah, saya sedikit ya Priska, dari 4 Jawa ini, ada 5 provinsi di Pulau Jawa ini, kalau kita perhatikan AHY menguasai DKI dan Banten, tapi juga di bawahnya ada Erick Thohir dan Ridwan Kamil di Jakarta. Nah, 2 provinsi ini DPT-nya 8,sekian%. Kalau RK menguasai Jawa Barat di DPT-nya atau pemilihnya basis 7%. Nah, yang menarik juga Erick Thohir menguasai Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang selisih tipis dengan Kofifa. Total DPT Jawa Tengah Jawa Timur itu berjumlah 25% DPT. Jadi kelihatan persebaran. Nah, ini menarik data yang disampaikan Mas Hanta. Nah, soal fenomena tadi gimana Mas Hanta lihatnya dan siapa capres yang cocok? Sebelum ke situ saya akan ke sana nanti. Satu, betul terkonfirmasi salah satu faktor yang mendukung karena kinerja menteri. Karena sebelumnya kami juga melakukan survei tingkat kepuasan, Priska, Erick Thohir masuk di 3 besar setelah Prabowo, Erick Thohir, dan Sandiaga Uno. Itu satu, dengan terobosan seterusnya. Tentu kita bisa melihat data itu. Yang kedua adalah Mas Erick Thohir ini cukup dekat dengan Pak Jokowi, dipersepsikan cukup dekat dengan Pak Jokowi, punya tugas-tugas penting, ketua TKN, bahkan terakhir putra Pak Presiden menikah pun Pak Erick Thohir dipercayakan. Jadi banyak sekali yang dipercayakan. Jadi sangat kuat pengaruhnya, dianggap dekat dengan Pak Jokowi. Yang ketiga, brand connection-nya dengan Mas Ganjar, salah satu capres yang cukup kuat, itu cukup kuat juga kedekatannya, sehingga basis mereka saling melengkapi. Nah, faktor inilah saya kira yang memperkuat ya basis dari Erick Thohir. Kemudian yang faktor lainnya, kalau kita lihat di mana basis-basisnya itu. Basisnya satu ada pemilih Pak Jokowi. Pemilih Pak Jokowi itu kalau kita dalami, kita tracking lagi, itu capresnya lebih preferensinya ke Ganjar Pranowo lebih banyak ketimbang capres yang lain. Cawapres itu paling banyak ke Mas Erick Thohir dibanding cawapres yang lainnya, meskipun juga tersebar ke Kang Ridwan Kamil dan seterusnya. Yang ketiga basis NU, seperti tadi Mas Lukman katakan, sebagai ketua Banser, anggota kehormatan Banser NU, kedekatan dengan para kiai dan kedekatan struktur NU itu juga memberikan dampak insentif kepada Mas Erick Thohir secara elektoral. Yang keempat, dari sisi demografi, pemilih muda dan kelas menengah itu menjadi basisnya Mas Erick Thohir. Nah, saya ingin menjawab ke Priska. Untuk seorang capres mendapatkan siapa cawapres yang kontributif bagi dia, ada 2 strateginya. Apakah pilihannya memaksimalkan basis si capres yang sudah ada, seperti misalnya kalau Anies cari di Jawa Barat dan di Jakarta, dia cari figur cawapres yang di situ juga untuk memperkuat, misalnya AHY, yang seperti misalnya Ganjar mengambil Erick Thohir karena sama-sama Jawa Tengah Jawa Timur, atau yang kedua memperluas ceruk. Nah, keunggulannya
karena saya ditanya tentang Mas Erick Thohir. Pak Erick Thohir ini keunggulannya, dia bisa menjadi cawapres yang bisa memaksimalkan basis Ganjar Pranowo, tapi juga bisa memperluas ceruk Ganjar Pranowo yang masih lemah, seperti di Jakarta tadi datanya kita lihat, kemudian di Jawa Barat. Nah, sehingga kalau persepsi, selain analisa saya dari persepsi publik, yang paling pas memang berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Jadi lihat dari data ini brand connection-nya sangat kuat. Soal brand connection tadi, saya tanyakan juga ke Mas